Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam masuk surganya duluan. Yang gak jawab salam masuk surganya ntar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa mahdinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifa'iyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutsbatil aliyah manid darajatin nabiyyuna tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Kedengaran dari suaranya saya juga paham Bapak Ibu yang mulai peringatan maulid dari ba'da maghrib katanya. Betul Pak? Kelihatan, ditanya aja nggak mau jawab udah. Dari habis maghrib ya Bu? Dari habis maghrib ya Pak? Itu udah ogah. Capek udah katanya. Makanya nggak usah lama-lama, udah jam 10 kurang 10 ya. Yang masak kan dari pagi biar kemakan ya. Ya ntar kalau pulang langsung tidur Bu. Iya, makan dulu dikit berkah maulid insyaallah. Al-Mukarramun wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Ketua DKM Masjid Jami Riyadhus Shalihin Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Sanusi beserta keluarga besarnya, Bapak Haji Nurjali, Bapak Haji Wakil Mi'an. Ada ya? Ada Pak Wakil Mi'an, Haji Dr. Andes Hidayat. Oh ini ada di depan saya, tadi ngobrolnya baru. Bapak Haji Marzuki, Bapak Haji Amin, orang tua saya Kong Haji Anin yang lagi nyender aja tuh. Ustaz bertiga benar Pak Haji mah benar. Kalau tapi ini mas saya. Ya. Ada kawan saya Ustaz Eka, Ustaz Budi, Ustaz Khalil, Ustaz-ustaz yang lain yang gak disebutin, ustazah yang lain yang gak disebutin, jangan marah. Ya, karena orang model sekarang gak disebutin ngambek Pak. Ya ngambek. Ntar di jalanan pura-pura kagak kenal, lah ngambek. Nah dia yang gak nyebutin gua begitu. Ada emang begitu di sini? Ada, kira kagak ada. Jangan marah ya Pak, Bu, jangan marah ya Bu. Mudah-mudahan semua
semuanya dalam lindungan taufik hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Camat, Pak Lurah tadi hadir, sekarang udah berangkat. Jadi kita nggak usah sebutin kelamaan. Yang ada aja tadi Pak RPM mana ya? Lagi keluar, Pak RPM Tapos Pak Haji Abdul Rahim, Bapak Ketua RW 425. Yang kagak ada namanya ini Pak Rasep. Ya biarin aja dah, Pak RW ya. Semua yang saya sebutin. Ketua panitia Pak Rasep yang jadi wasilah saya silaturahim di tempat yang mulia ini, Masjid Riyadus Shalihin, masjid tua, masjid yang luar biasa sekarang udah megah dan gede. Alhamdulillah, saya yakin kalau yang hadir maulid segini banyak, apalagi sholat 5 waktunya. Banyak kan? Alhamdulillah. Kayaknya kalau yang maulid aja sampai banyak banget begini, kayaknya sholat 5 waktu sampai keluar-luar ya Pak. Alhamdulillah. Apa di luar semua? Di luar semua. Ya, yang mudah-mudahan semua guru-guru kita, umarah kita, ulama kita, wabil khusus guru kita yang tadi menyampaikan tausiah, mau'izah hasanah, pesan buat kita, pelajaran buat kita. Mukarram Kiai Haji Fakhrul Razik serta rombongan, mudah-mudahan guru-guru kita semua sehat, afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakkan rizkinya oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Doain guru-guru kita biar banyak rezeki. Guru-guru kita mah biarin aja fokus ngajarin umat. Ya, ngajarin anak-anak kita ngaji, ngajarin umat, ngajarin ibu-ibu, ngajarin bapak-bapak, biarin. Makanya kita doain biar banyak rezekinya. Kita kalau punya rezeki jangan pelit-pelit sama guru mah. Insya Allah jangan sampai nih di Tapos Banjaran Pucung ada ustaz karena kurang rezeki, ya umat juga, nih masyarakat juga, jamaah juga kurang tapi iyeng apa ya? Saya mau Banjaran Pucung ini, soalnya nggak bisa saya membahasa Sunda mah. Yang kurang tapi ngeh, gitu ya. Jamaah kurang tapi ngeh, itu ustaz pecinya tadi hitam, pinggirannya sampai merah semua Pak. Iya, baju kokonya putih yang belum pada kuning, begitu. Udah gitu Wasallam kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ulama, para wali-wali Allah, wabil khusus kepada orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita, wabil khusus di wilayah ini. Yang saya tahu dari cerita orang tua saya, Ustaz Didin, ketua MWC itu, dulu di sini ada namanya Kiai Haji Jahnuzi, ada Kiai Haji Mahmud Syukur, Kiai Haji Abdul Karim, semua ulama-ulama yang lain yang tidak disebutkan. Kita doakan, kita baca Fatihah, kita semua kumpul hari ini karena berkah beliau-beliau, karena berkah orang-orang tua kita, karena berkah ulama-ulama kita. Jangan mikirin yang jauh-jauh dulu. Ulama-ulama kita sering-sering kita bacain Fatihah. Ini masjid enak kita pakai ibadah. Hari ini kita enak buat ibadah. Hari ini kita bisa menikmati agama Islam. Kita bisa mempelajari agama Islam. Kita bisa beribadah dengan enak saat ini karena berkat jasa guru-guru kita, orang-orang tua kita yang saat ini sudah meninggal dunia. Kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh guru kita, oleh kiai kita, yang kita yakin besar banyak manfaatnya. Maka itu saya cuma nerusin dikit. Mohon izin Bapak Ibu, bukan ngajarin, ya, bukan nyeramahin. Ini mah emang diundang panitia aja. Jadi bukan mau ngajarin saya mah. Makanya yang akan saya sampaikan insya Allah, yang hanya mudah Allah sampaikan kepada saya, Allah izinkan kepada saya untuk saya sampaikan kepada hadirin hadirat,
Ya, kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau banyak salahnya itu dari saya. Makanya insya Allah nggak lama-lama. Ukuran kalau bapak-bapak di luar sambil ngerokok, rokok sebatang, habis saya selesai ceramah. Makanya yang di luar jangan diem aja, ngerokok dong, ngerokok. Ngerokok, nggak pada punya rokok. Ya, insya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nerusin apa yang disampaikan oleh guru kita. Maulid kudu girang. Kata beliau tadi maulid kudu girang. Kenapa? Banyak fadilah, banyak manfaatnya. Tadi ayatnya dibacakan sama beliau. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmat Allah, maka bergembiralah kita semua. Harus bergembira. Makanya maulid mah kudu girang, kudu senang, kudu senyum. Maulid jangan merenggut baik. Maulid jangan merenggut baik. Ya, manyun. Iya, lihat orang tua kita dulu. Bu, bapak, jangan makanan kembang yang biasa ditabur lagi marhaba. Itu diambilin sama orang tua kita, dibawa pulang. Tadi baik pada. Jangan makanan minumannya, kembangnya yang ditabur ketika marhabah dibawa pulang, dikantongi, taruh di pendaringan. Orang sekarang masih punya pendaringan, adanya kosmos. Kantong kresek ya mak, benar? Bawa pulang kembangnya. Jangan kan makanan minumannya. Makanya kalau kembangnya aja dibawa pulang, apalagi makanannya. Berkat kudu, berkat mah maulid mah kudu makan, minum, lagi maulid kudu. Kalau nggak dapat tanyain meninggal. Biarin anak-anak kita makan, biar sedikit biar makan. Makanya jangan malu-malu lagi maulid mah. Sama kayak orang tahlilan lagi meninggal dunia, malam pertama, malam sampai malam ketujuh kita tahlilan, jangan pakai malu. Ya, apa yang ada muat-muatin aja udah. Jangan pakai malu, kalau perlu yang jauh deket-deketin. Cuma yang penting adabnya kita tahu. Khudh biyaminika wa kul mimma yalika, ambil pakai tangan, ya, makan pakai tangan kanan, ambil yang dekat-dekat kita. Soalnya saya nggak mau disalahin. Kata Ustaz kemarin, berkat muat-muatin baik. Akhirnya gara-gara dia sendirian, temennya kagak kebahagiaan. Orang dirametin baik semuanya. Jangan, ambil yang dekat kita, makan pakai tangan kanan, insya Allah. Segitu juga udah contoh Nabi tuh. Segitu berarti udah maulid kita. Tuh judulnya, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi. Makanya maulid mah kudu girang sampai pulang. Ya. Kadang-kadang maulid kan orang ngancem. Iya. Maulid pulang malam banget tuang. Ya, yang ceramah lama. Emang ngomong apa? Tahu kok gak tahu, ngomel doang ceramahnya. Ada orang tahu segitu? Kagak ada yang contoh doang, Bu. Kalau ada semua orang tahu selengkap amat ini. Udah, kudu gila, kudu gembira, jangan ada yang orang itu. Emang ngaji makan begitu, banyak banget godaannya. 5 menit pertama masih serius kan? Bu, 10-15 menit masih serius dengerin ceramah. Ntar udah 20 menit mau ngaji udah rada miring gitu. Capek. Dengkul ditekuk dipelukin baik. Apalagi di dalam masjid mau ngerokok, sungkan di dalam masjid. Banyak kiai-kiai keluar kagak bisa, akhirnya pelukin dengkul. Yang penting yang penting yang penting gembira. Kenapa harus gembira? Karena ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia ini,
lihat di mana aja ada karangan kitab maulid, apalagi yang tadi sudah dibacakan oleh kiai-kiai kita. Satu pasal sebelum Mahalul Qiyam adalah menceritakan kegembiraan alam semesta. Semua manusia, jangan yang baik, yang buruk akhlaknya gembira. Tadi dibacakan tuh. Abu Lahab segitu jahatnya ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, girang luar biasa. Jangan manusia, pepohonan, bebatuan, gunung, lautan, angin, seluruh alam dunia ini bergembira menyambut kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika lewat, ketika lahir, sudah lahir di alam dunia, yang salam kepada Nabi bukan cuma manusia. Pohon, batu, gunung salam kepada Nabi. Salam kepada Nabi. Batu salam kepada Nabi. Mana salamnya Nabi? Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Batu salam ke Nabi, sifatnya batu keras. Kita manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, yang Allah titipkan akal untuk kita berpikir, yang Allah berikan kepada kita hati untuk merasa. Apakah bisa kita lebih keras daripada batu? Bisa, kalau kita nggak mau salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak yang nggak mau salawat namanya bapak-bapak batu. Ibu-ibu nggak mau salawat namanya ibu-ibu batu. Pak RW nggak mau salawat namanya RW batu. Pak RT nggak mau salawat namanya RT batu. Ya, Ustadz nggak mau salawat namanya Ustadz batu. Makanya yang penting sen gembir. Udah begitu maulid mah mau ngapain lagi? Benar? Benar? Udah sepakat kita kudu gira. Iya, kudu ceritain yang baik-baik kalau lagi maulid mah. Benar? Insya satu, dua, nerusin apa yang disampaikan Kiai. Sholawat udah beliau sampaikan begitu besar, banyak sholawat fadilahnya buat kita. Ya, jangan lupain sholawat kepada baginda Rasul sebagai bentuk dan wujud ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang yang mencintai sesuatu pasti sering dan banyak disebut-sebut. Ya kita udah ngajak banyak sholawat, banyak-banyak sholawat kepada baginda Rasul. Gak usah ngikutin, gak usah kita kepengen biar banyak baca sholawat, biar anu, gak usah. Nanti fadilahnya, keutamaannya, ganjarannya, balasannya biar kita kasih Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepada kita semua. Insya Allah. Intinya mah maulid nih, judul ini bagaimana kita bisa meneladani baginda Rasul. Mohon maaf ya, baginda Rasul ini terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Beliau manusia paling mulia, beliau manusia paling sempurna, beliau manusia paling besar, beliau manusia yang paling baik, beliau manusia yang paling berakhlak mulia. Berbanding terbalik sama kita. Kita hamba Allah yang hina, kita hamba Allah yang kotor, manusia yang berlumur dosa, penuh dengan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mencontoh, meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kejauhan banget Pak, Bu, jauh banget. Jangan Nabi, sahabat Nabi aja kita belum tentu bisa contoh. Betul? Sayyidina
Sayyidina Ali ketika kena panah, lagi sholat kena panah nggak berasa sakit. Sayyidina Ali kalau lagi sholat kena panah nggak terasa sakit, saking khusyuknya. Kita boro-boro begitu, nyamuk belum nemplok aja kita udah tabokin baru. Wih, tablok. Benar? Apalagi sholat subuh, lagi giran baca qunut, tangan ngapa tahu jari langsung pegel ya. Letak. Ada suka gitu? Lagi sholat subuh, sholat sambil ngantuk ya. Iya, apa baik rasa gatel Pak? Galak kaki gatel. Akhirnya digaruk sama dia. Iya, benar ya? Itu kita. Makanya mencontoh Nabi begitu jauh, tapi memang ini perintah Allah. Al-Ahzab 21 bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada teladan yang baik, ada contoh yang sempurna yang harus kita ambil pelajaran dalam hidup dan kehidupan. Makanya biar susah kudu sedikit-sedikit semaksimal mungkin yang kita bisa. Simpel aja. Belum lagi cerita sahabat yang lain ya, sahabat yang lain itu luar biasa. Ada seorang sahabat pernah Pak, ini rahasianya, sahabat Rasul pernah suatu saat itu naik onta, naik kuda. Dalam ceritanya naik kuda lewat sebuah rumah, nggak sengaja pintu rumah kebuka. Pintu rumah kebuka, nggak sengaja kelihatan dari dalam perempuan lagi mandi. Kagak sengaja? Lagi lewat pintu kebuka. Ya, di dalam rumah perempuan lagi mandi. Langsung tutup mata, jatuh dari kendaraannya, mengasingkan diri selama 40 hari 40 malam di atas sebuah goa gara-gara nggak sengaja. Sengaja kita mah. Sahabat Nabi mah nggak sengaja. Kita mah sengaja. Tembok orang rambut kita bolongin. Agak contoh kagak ada ya. Sahabat Nabi mah nggak sengaja. Kita 40 hari 40 malam di goa, tobat kepada Allah, istighfar, ya Allah saya dosa besar, ya Allah saya banyak dosa, ya Allah saya berlumuran dosa, saya jadi orang hina, apakah saya akan mendapatkan pengampunan-Mu ya Allah? 40 hari 40 malam nggak sengaja ngeliat. Nah sih lo mikir apa? Udah apa neng ya lagi disautin mbak. Udah kali ya, udah ya. Udah mau 10:30 ini. Hah? Terus belum? Mau masih semangat nih? Apa dari yang semangat? Emang nggak capek? Kagak. Tuh. Makanya Pak, saya masuk ngajinya sama ibu-ibu. Ibu-ibu mah kita ngomong nggak disautin, apa weh disautin? Maksud saya mah kayak ibu-ibu. Tuh 40 hari 40 akhirnya apa? Nabi suruh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Salman Al-Farisi samperin. 2 hari kemudian setelah dikabarkan bahwa dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pingsan, enggak lama sadar, habis itu meninggal dunia. Enggak sengaja melihatnya. Apa kita mah sengaja? Jadi ngajinya malam ini sengaja enggak sengaja. Segitu doang. Ya. Tuh. Belum lagi cerita para wali kita, jangankan para sahabat, para tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayatnya, dalam ceritanya, dalam sejarahnya, sebelum lahirnya, ketika dikandung oleh ibunya, ketika ibunya makan jangankan yang haram, yang subhat, yang belum jelas, perutnya di Sufyan Ats-Tsauri
sorry di dalam perut udah memberontak. Tuh, jangankan yang haram, yang subhat udah menolak di dalam perut. Di dalam perut udah nolak. Kita, jangankan yang subhat, yang haram kita akali. Jujur, ya, jujur. Kita jangankan yang subhat, yang haram kita akali. Kadang-kadang minta daun singkong aja, kita yang minta, kita yang jawab. Benar. Minta daun singkong mau ya ambil diri, gitu. Dia yang minta, dia yang jawab. Kita, sahabat Nabi mah nggak sengaja. Kita mah ya, bebek kencing-kencing ya nek. Kita dari masjid cuma jangan kencing-kencing. Oh, pakai pempas katanya. Ya, yuk kita mau meneladani akhlak baginda Rasul, belum bicara para wali Allah. Kan di sini manaqib sering dibaca ya, manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, suka kita baca. Yang kadang-kadang kalau udah selesai acara tuh ada kelapa muda tuh. Kan begitu? Ceritanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani rela duduk 3 tahun di pinggir jalan demi perintah gurunya tuh. Kita boro-boro 3 tahun, Pak. Kita boro-boro 3 tahun dari habis maghrib sampai isya ada pengajian. Pertama doang yang rame. Minggu berikutnya udah kosong. Pengajian awal bulan buka, akhir bulan tutup. Kenapa jamaahnya habis? Ya, boro-boro 3 tahun. Setengah jam belum tentu cukup, belum tentu kuat kita. Benar. Makanya dalam peringatan Maulid ini udah sedikit demi sedikit semaksimal mungkin yang kita bisa kita lakukan. Jalanin sunnah Nabi dikit-dikit. Kalau mau sampai sama Nabi nggak mungkin. Benar? Nggak mungkin. Kita nyampe sahabat aja nggak mungkin, belum tentu. Para tabiin belum juga. Para wali-wali Allah nggak juga. Ulama-ulama kita, contoh Kiai Hasyim Asy'ari, sholat sunnahnya Pak, ya. Kalau nggak Ali Imran surat An-Nisa, sama surat Al-Maidah, Al-Baqarah. Sholat sunnah. Kita sholat Jumat sabihi saja imam kita katain kelamaan. Benar. Ciri orang kalau udah gedeg sama doa kelamaan, sama sholat kelamaan, sama khutbah kelamaan, amin pertama pelan, keduanya kencang. Berarti ada. Orang kalau doa kelamaan Pak, lo pegel Pak. Yang amin pegel. Amin. Udah panjang nih. Amin. Ya begitu ya. Nggak ada kali di sini ya. Ini masih sanggup ini. Lanjut. Udah ya. Tawa mulu jadinya. Tuh begitu. Maka sedang aja. Ya, alhamdulillah. Lakukan semaksimal yang mungkin kita lakukan semaksimalnya udah. Gampang aja. Udah rajin dandan aja kita. Makanya dandan yang rapi nih, peringatan Maulid ini biar bisa kita dandan yang rapi. Ulamanya dandan, umaroknya, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat dandan, Pak LPM, Haji Rohim mana dia? Dandan, jamaah dandan, ibu-ibu dandan, bapak-bapak dandan. Asal udah dandan mah diajak kemana juga oke. Ya, asal udah dandan dia rapi, kita mau diajak kemana juga oke. Diajak kondangan pantes, diajak ngaji pas. Dandan yang rapi. Dandanin apa? Jangan cuma luar kita dandanin ke dalam-dalam. Ya, dandanin ke dalam-dalam.
Insya mohon maaf Bapak Ibu, kita boleh mau jujur kayak kagak, kayak silahkan sama perkataan saya nih. Yang paling susah dibilangin bukan orang bodoh. Yang susah dibilangin, susah dinasehatin bukan orang bodoh. Yang susah dibilangin, susah dinasehatin orang pintar. Hah? Benar? Orang pintar yang susah dibilangin mah diceramahin ngejebe. Apa ngejebe ya? Begitu. Ngejebe lah namanya. Kenapa? Orang dia udah ngerasa pintar, udah ngerasa hebat, makanya ada orang bilangin, ada orang nasihatin. Benar? Ya. Iya, makanya untung jadi orang bego mah. Makanya punya anak dengan orang pintar semua. Sisain yang bego, atuh kek, dua kek. Dan anak bego. Iya benar, kalau pintar semua Pak, Ibu ditinggal entah. Kalau pintar anak-anak kita pergi dah. Benar? Nah, kalau kita masuk angin, Bapak masuk angin, Ibu masuk angin, saya ngerokin. Kalau ada si bego kan lumayan. Yang ngerokin siapa? Si bego. Yang bego kalau kemana-mana. Yang pintar orang pergi. Yang bego di rumah, orang bego aja. Jangan anak-anak mah mau pinter kek, mau bodoh kek, mau kurang kek, biarin itu mah anak kita. Yang penting soleh solehah. Insya kalau nanti jenazah kita udah disemayamin di rumah, bisa ngajiin, bisa bacain Quran, bisa bacain Yasin. Punya anak 5, emang sekolah mah diutamain, tapi ngaji dipinggirin. Akhirnya ketika orang tua meninggal, anak nggak ada yang bisa ngaji. Iya betul begitu. Ya, jenazah mah di dalam rumah tiduran, di sampingnya mah Al-Quran, di sampingnya mah Yasin. Cuma punya anak nggak ada yang bisa baca Quran, nggak ada yang bisa baca Yasin. Akhirnya tuh Yasin Quran begitu aja udah ketutup aja. Sebel sampai pagi itu jenazah sampai duduk nyender campur baca Yasin sendiri. Nggak ada yang bacain, gue baca deda gitu. Lah sehat lagi, hidup lagi. Nggak jadi mati. Kita jadi kemana-mana ini ya. Balik lagi. Ya, kita contoh baginda Nabi dandan yang rapi. Ya, kita punya mata jangan seasal-asal lihatnya, punya hidung jangan secium-ciumnya, punya kuping jangan sedengar-dengarnya, punya mulut jangan seomong-omongnya, punya tangan jangan seambil-ambilnya, punya kaki jangan sejalan-jalannya. Segitu juga kita udah bisa contoh baginda Nabi. Punya mata jangan selihat-lihatnya, punya hidung jangan secium-ciumnya, punya kuping jangan sedengar-dengar. Ih, Bu, dengerin. Kadang-kadang orang bikin dosa bukan cuma pakai mulut, pakai hidung. Iya, hidung bisa bikin dosa. Bener, nggak ngomong sih, tapi keselnya ketahuan. Asal ketemu Pak, begitu. Itu dosa ke hidung tuh. Nggak pakai ngomong tuh. Hidungnya doang, gitu doang, ngendus doang tuh hidung. Makanya udah nih kita contoh meneladani baginda Rasulullah SAW, meneladani akhlaknya. Punya mata jangan selihat-lihatnya, punya hidung jangan secium-ciumnya, punya mulut jangan seomong-omongnya, punya kuping jangan sedengar-dengarnya, punya tangan jangan seambil-ambilnya, punya kaki jangan sejalan-jalannya. Insya Allah. Begitu aja kalau kita bisa jalanin, insya Allah rapi, bahagia, selamat dunia akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dah, begitulah. Ya, maulid mau sebanyak-banyak. Yang penting bisa ada yang bisa kita bawa pulang, kita pakai dalam kehidupan. Ngapain kita maulid, pulang maulid ngomongin orang lagi baik? Baru dari pahala. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, kita jangankan
nggak lagi ibadah kita bikin dosa. Kita jangankan nggak lagi ibadah kita suka bikin dosa. Benar? Iya, benar ini mah. Kita lagi mau gini, oh panitia begitu doang. Ayo belum dapat kartu. Iya, langsung pulang bagus banget makannya. Oh. Lagi ibadah tapi bikin dosa. Akhirnya apa? Panitia yang disalah-salahin. Dia bantu kagak, nyiapin kagak, jadi donatur kagak. Timbang datang duduk, makan minum, lagi ceramah tidur, pulang panitia diomongin. Ada begitu? Kagak ada dah. Pokoknya udah. Ya kita ambil. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah baginda Rasul. Punya mata jangan selihat-lihatnya, punya hidung jangan secium-ciumnya, punya kuping jangan sedengar-dengarnya, punya mulut jangan seomong-omongnya, punya tangan jangan seambil-ambilnya, punya kaki jangan Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina air belum diminum bisa ini sayang ya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, suaranya lagi begini emang. Ya, suaranya. Kalau yang punya itu resep obat boleh ya silakan dikirimin ke saya gitu ya. Ini suaranya udah berapa ya? Mau seminggu begini. Doain Bu. Saya Bapak biar istiqomah, biar sehat walafiat, kita biar pada sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusannya, dibanyakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Kaliyun jari-jari isi fibur wal burun lima jal halisan. Kalau ada orang terluka karena sayatan pedang masih bisa obat dicari, tapi kalau ada orang terluka karena lisan, karena mulut, karena lidah, kemana obat hendak dicari? Maafin bisa, lupa enggak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.